Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, video ini saya buat karena permintaan sebagian dari mahasiswa saya di jurusan ekonomi syariah yang saya ampu pada mata kuliah akhlak tasawuf, yaitu yang mereka sedang duduk di semester 4 kelas A, B, dan C. Karena biasanya ketika perkuliahan tatap muka, setelah mereka selesai presentasi makalah dan diskusi kelompok, biasanya saya memberi penjelasan atau uraian tentang materi yang telah mereka diskusikan. Begitu pula ketika perkuliahan online seperti ini, mereka pun pengen tetap ada penjelasan atau uraian materi dari saya tentang topik-topik bahasan akhlak tasawuf. Dan ini kebetulan adalah materi yang ke-5 tentang konsep dasar ilmu tasawuf. Jadi langsung saja seperti ini. Instrumen pengetahuan yang dimiliki oleh manusia merupakan sebuah karunia Tuhan bagi manusia sebagai makhluknya yang paling sempurna. Itu paling tidak ada 3 instrumen pengetahuan yang dimiliki manusia. Yang pertama adalah panca indera, indera penglihatan, indera pendengaran, itu yang paling penting, dan kelima indera lainnya. Kemudian yang kedua, instrumen pengetahuan yang dimiliki manusia adalah akal, logika, dan yang ketiga adalah hati, sanubari. Kemudian instrumen yang pertama tadi yang berupa panca indera, itu penjagaannya dipasrahkan kepada syariat atau ilmu fikih. Dalam syariat ada kaidah maqasidus syariah, ada 5 atau sekarang ditambah 6 juga boleh. Di antaranya ada yang berupa hifdzun nafsi, menjaga keselamatan diri, menjaga keselamatan jiwa. Oleh karena itu, materi-materi fikih yang di syariah itu banyak yang tujuannya untuk melindungi kesehatan manusia, baik fisik ataupun rohani. Dimulai dari bab thaharah misalnya, bersuci, wudhu, itu juga untuk kebersihan dan sebagainya. Kemudian yang kedua tadi adalah akal. Itu penjagaan akal diserahkan kepada ilmu-ilmu logika seperti ilmu mantik atau isagoji, dasar-dasar filsafat. Kemudian akidah, ilmu kalam, itu adalah menjaga akal manusia supaya tetap sehat dan berfungsi normal dan bisa berpikir sebagaimana fungsinya semestinya. Kemudian yang ketiga, instrumen pengetahuan adalah hati, hati. Yang ketiga ini memang masih diperselisihkan. Apakah hati itu termasuk instrumen pengetahuan atau tidak? Dalam Islam ya diakui. Caranya dengan menyucikan hati tersebut, karena dalam Islam itu hati ibaratnya adalah cermin. Yang namanya cermin itu bisa memantulkan, menangkap gambar-gambar yang ada di sekitarnya, di hadapannya. Ketika jiwa manusia atau hati manusia bersih, maka hati tersebut bisa memantulkan gambar-gambar atau pengetahuan yang ada di sekelilingnya. Jadi instrumen pengetahuan yang ketiga ini dalam Islam diakui, yaitu hati. Caranya dengan menyucikan hati. Karena instrumen yang ketiga ini ketika kotor,
nggak berfungsi, sama seperti cermin yang kotor maka tidak bisa memantulkan gambar. Begitu pula hati. Dan hati ini penjagaannya dipasrahkan kepada ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Tasawuf itu materi kita ya, materi kita adalah akhlak tasawuf. Kemudian jika kalian mendengar misalnya sekelompok Islam yang muncul dari Arab Saudi mengatakan bahwasanya ilmu tasawuf itu bid'ah, tasawuf itu bid'ah dolalah ya, adalah khurafat, takhayul dan sebagainya yang ada dalam agama Islam. Tasawuf itu bid'ah kata mereka. Dalilnya adalah tasawuf tidak ada di zaman sahabat, tidak ada di zaman Nabi. Nama tasawuf itu baru muncul setelah abad kedua Hijriah, 200 lebih tahun 200 lebih Hijriah baru muncul apa yang namanya ilmu tasawuf. Bagaimana kita menjawabnya? Saya katakan bahwa tasawuf adalah intisari dari agama Islam. Tasawuf adalah laku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tasawuf adalah laku para sahabat Nabi, laku para tabiin dan tabiin. Adapun permasalahan kenapa nama tasawuf baru muncul setelah abad kedua Hijriah, tahun 200 lebih Hijriah, jawabannya adalah ya wajar, normal. Di zaman sahabat, di zaman tabiin tidak perlu ada nama tasawuf dan tidak perlu seseorang itu mempelajari disiplin ilmu tersebut. Karena apa? Itu sudah secara natural, secara alami mereka praktikkan sehari-hari. Mereka melihat langsung tingkah laku Nabi, yang itu adalah wujud tasawuf. Maka para sahabat pun tidak perlu belajar fan ilmu tertentu, cukup melihat Nabi dan mereka menirukan Nabi, mempraktekkan Nabi, maka sudah bertasawuf mereka para sahabat dan tabiin. Sama halnya kalau ilmu tasawuf dikatakan bid'ah gara-gara munculnya setelah abad kedua Hijriah, maka sama ilmu-ilmu yang lain pun semuanya bid'ah. Ilmu nahwu misalnya, kapan muncul ilmu nahwu? Para sahabat nggak belajar nahwu, tabiin nggak belajar nahwu. Sama, karena para sahabat, para tabiin, mereka adalah orang Arab murni asli yang tidak perlu belajar disiplin ilmu yang bernama nahwu sorob, karena secara naluriah mereka sudah fasih sekali berbahasa Arab. Mengucapkan syair-syair yang indah tidak perlu mikir. Kaidah nahwu sorob otomatis keluar dari mulut mereka karena orang Arab murni belum bercampur dengan orang non-Arab. Beda halnya nanti setelah Islam berkembang pesat, menyebar ke berbagai negara daerah yang non-Arab, ini mulai bercampur orang Arab dan orang non-Arab. Maka perlu disusun ilmu nahwu sorof supaya yang non-Arab bisa belajar bahasa Arab, yang orang Arab asli pun tidak terpengaruh oleh bahasa non-Arab. Maka muncullah ilmu nahwu. Begitu pula ilmu-ilmu yang lain, ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu tauhid dan lain sebagainya, itu munculnya ya setelah pasca zaman tabiin, sahabat tabiin, mereka tidak perlu belajar itu secara terpisah-pisah dengan nama-nama tertentu karena sudah mereka warisi dari Rasulullah secara lengkap. Kemudian para sahabat mewariskannya kepada tabiin secara lengkap. Baru ketika semangat umat Islam itu menurun dalam belajar ilmu untuk menjadi seorang yang ensiklopedis yang menguasai berbagai macam fan ilmu itu berat, maka baru dibikin takhusus, spesifikasi. Ada fan ilmu tafsir, ada fan ilmu hadis dan lain sebagainya. Ya, ini sebagai pendahuluan seperti itu. Jadi tasawuf itu sumbernya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diajarkan kepada para sahabat, kemudian sahabat mengajarkan kepada para tabiin, tabiin, begitu seterusnya. Ini bukan bid'ah, tapi saya sebutkan intisari dalam agama Islam.
Adapun orang pertama kali yang pertama membahas ilmu tasawuf sebagai disiplin ilmu khusus yang berdiri sendiri, meletakkan dasar-dasarnya, pondasi-pondasinya, itu adalah Dhunnun al-Misri ya. Dhunnun al-Misri yang bernama asli adalah Thauban bin Ibrahim, wafat tahun 245 Hijriah ya. Setelah abad kedua Hijriah baru disusun apa yang namanya disiplin ilmu tasawuf. Dhunnun al-Misri ini adalah murid Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Malikiyah. Kemudian Dhunnun al-Misri sebagai peletak dasar ilmu tasawuf, artinya yang menyusun pondasinya sebagai disiplin ilmu khusus yang berdiri sendiri, kemudian dikembangkan, disyarai, diperluas pembahasannya oleh Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi yang wafat tahun 334 Hijriah. Jadi bukan berarti Dhunnun al-Misri pencipta ilmu tasawuf, bukan. Beliau hanya menyimpulkan ilmu tasawuf dari apa yang dia pelajari dari gurunya dari gurunya, dari para tabi'in, para sahabat sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Dhunnun al-Misri perlu mengkodifikasi disiplin ilmu tasawuf tersebut? Ya, karena ini seperti yang diceritakan oleh Asy-Syaikh Ibnu Khaldun dalam kitabnya Al-Muqaddimah. Kenapa perlu dikodifikasikan ilmu tasawuf itu? Ya, karena pada abad kedua Hijriah itu Islam sudah sangat berkembang pesat. Daerahnya sangat luas sekali. Kekayaan melimpah di mana-mana. Oleh karena itu masyarakat mulai condong hatinya kepada dunia, mulai meninggalkan agama. Agama mulai menjadi pilihan nomor 2. Banyak yang lebih memilih dunia, ilmu agama terbengkalai dan lain sebagainya, ibadah berkurang dan sebagainya. Maka Dhunnun al-Misri dan para sahabat-sahabatnya perlu ini digagas ilmu tasawuf untuk mengajak kembali masyarakat supaya tidak terlalu terlena oleh dunia dan kembali fokus ke agama, kembali fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu secara singkat sejarah perkembangan ilmu tasawuf ya. Para sahabat yang menampakkan tingkah laku tasawuf banyak, diantaranya Abu Dzar Al-Ghifari, Hudzaifah bin Al-Yaman, kemudian Salman Al-Farisi. Sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi, ini Al-Farisi Persia, Salman dari Persia, itu sejarah hidupnya sangat indah sekali, sangat unik ya. Dia orang Persia, anaknya orang kaya, kalau tidak salah anaknya menteri atau wali kota di Persia. Persia itu negara yang sekarang kita kenal dengan Iran ya. Hidup bermewahan di keluarganya, dia merasa ada yang kurang, kekosongan batin dan sebagainya. Maka dia ingin mencari agama yang bisa membuatnya tenang. Maka dia kabur dari rumah. Dia ke Syam, yang sekarang itu ya Syria, Lebanon, Palestina itu ya, daerah situ. Dia bertemu dengan pendeta-pendeta Nasrani, akhirnya dia masuk agama Nasrani. Kemudian dari pendeta Nasrani dia dikasih tahu bahwasanya di Madinah akan muncul seorang nabi yang terakhir yang akan membawa agama Islam. Itu mungkin agama yang kamu cari. Akhirnya Salman Al-Farisi pun pergi ke Madinah mencari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkenal selama hidupnya dia sebagai pengembara sufi ya, sufi. Kemudian diwariskan kepada tabi'in, Al-Hasan Al-Basri ya, Sayyidina Al-Hasan Al-Basri. Kemudian Al-Hasan Al-Basri punya murid yang bernama Malik bin Dinar. Kemudian dikembangkan setelahnya oleh Ibrahim bin Adham,
oleh Al-Imam Al-Junaid, oleh Al-Imam Al-Qushairi, dan seterusnya sampai Dhunnun Al-Misri. Jadi sanadnya bersambung sampai Dhunnun Al-Misri sebagai pencetus ilmu tasawuf tadi ya. Ya, kemudian bahasan pertama mengenai tasawuf, istiqaq atau kata dasar dari tasawuf diambil dari apa, tentang asal kata atau akar kata tasawuf itu apa. Paling tidak saya akan mengungkapkan 5 asal kata atau akar kata dari tasawuf. Yang pertama, pendapat Abul Fatah Al-Basti mengatakan bahwasanya at-tasawuf diambil dari kata as-sofa, dari sofa yasfu fahuwa sofin. Sofa itu artinya bersih. Hubungannya apa dengan tasawuf? Ya karena tasawuf ilmu untuk membersihkan jiwa, membersihkan hati dari kotoran-kotorannya. Jadi dari as-sofa itu pendapat pertama. Kemudian pendapat kedua, ada yang mengatakan bahwasanya tasawuf itu dari kata as-suf, suf. Ini pendapatnya Al-Imam Ahmad Ar-Rifai. Suf itu adalah kain wol. Kain wol itu berarti kain yang berasal dari bulu binatang atau kulit binatang ya. Tapi ini bukan pakaian dari bulu binatang yang mewah, bukan, tapi bulu binatang yang sangat kasar ya. Pakaian yang sangat kasar, kain wol. Karena apa? Apa kaitannya dengan tasawuf? Ya karena di era tersebut pengikut aliran tasawuf itu banyak yang berpakaian dari kain wol, menunjukkan bahwasanya dia zuhud, tidak terlalu tertarik dengan kemewahan dunia, cukup pakai kain wol untuk pakaian sehari-hari. Kemudian pendapat ketiga, tasawuf diambil dari kata as-sof. Sof itu artinya barisannya. Seperti di masjid ada sof pertama, sof kedua, sof. Jadi tasawuf dari sof. Artinya apa? Ahli tasawuf adalah orang-orang yang berada di barisan pertama dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sof. Kemudian ada pendapat berikutnya adalah tasawuf dari kata as-sufah, ahlus sufah. Ahlus sufah siapa? Ahlus sufah ini adalah santrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tinggalnya di Sufah Masjid Madinah, di halaman Masjid Nabawi. Jadi selama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah, itu ada banyak sahabat yang hijrah dari berbagai macam kota. Dia tujuannya ke Madinah ingin belajar agama Islam, ingin mengenal Nabi, ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya, kampung halamannya untuk belajar Islam. Di Madinah tinggal di mana? Nggak punya rumah, nggak punya harta, akhirnya tinggal di halaman masjid, makan, tidur di halaman masjid. Mereka ini sahabat-sahabat Nabi yang memang tidak punya harta, miskin, hidup dalam kemiskinan demi belajar agama Islam. Bisa dikatakan ahlus sufah adalah santri yang mondok ya, santri Nabi yang mondok. Sedangkan penduduk Madinah yang punya rumah-rumah sendiri di kota Madinah, santrinya Nabi yang melaju ya, pulang pergi. Kalau ahlus sufah santri yang tinggal di pondoknya Nabi Muhammad SAW. Jadi Masjid Nabawi itu seperti universitas yang ada santri pulang pergi, ada santri yang mondok. Jadi pondok itu bukan sesuatu hal yang baru. Sejak Nabi di Madinah sudah mendirikan semacam pondok pesantren. Santri-santrinya adalah ahlus sufah yang siang malam berada di Masjid Nabawi. Ini tasawuf diambil dari kata itu, ahlus sufah. Ya karena ahlus sufah sahabat Nabi yang tinggal di Masjid Nabawi itu mencerminkan orang yang meninggalkan dunia untuk agama Islam, ilmu agama Islam, tingkah laku agama Islam dan lain sebagainya.
Dan ada banyak versi yang lain ya. Ada banyak versi yang lain. Saya kira itu cukup. Ada yang mengatakan tasawuf dari kata sifat ya. Sifatun ya sifat. Artinya apa? Karena orang yang bertasawuf dia akan memiliki sifat-sifat yang baik. Maka dari sifat ya. Ada yang mengatakan dari sofwatun, pilihan, artinya pilihan. Sofwatullah artinya hamba-hamba Allah, pilihan yang dipilih oleh Allah. Yaitu sekitar asal kata tasawuf banyak versi seperti itu. Kemudian secara istilah itu secara bahasa ya, tasawuf secara bahasa akar katanya apa seperti itu. Kemudian tasawuf secara istilah. Tasawuf secara istilah itu bisa dilihat dari sisi kemanusiaan itu sendiri. Jadi paling tidak ada 3 sisi, ada 3 hal yang bisa mencerminkan tasawufnya seseorang. Yang pertama adalah manusia dianggap sebagai makhluk yang terbatas. Terbatas artinya yang banyak kekurangan. Manusia itu adalah makhluk yang banyak memiliki kekurangan, terutama dalam masalah hatinya ya, dengki, mudah marah, hasud, suka bohong, suka bermaksiat, melakukan dosa, terpeleset dalam hawa nafsu dan lain sebagainya. Maka melihat dari sisi ini, tasawuf adalah usaha seorang manusia untuk membersihkan dirinya dari sifat-sifat yang kurang, baik sifat-sifat yang kurang yang bersifat lahiriah atau sifat-sifat kurang yang berada dalam hatinya, dalam jiwanya. Artinya lahiriahnya suci dari dosa dan maksiat, begitu pula batiniyahnya, hatinya, sanubarinya juga suci dari penyakit-penyakit hati. Dan ini disebut sebagai tahapan pertama ilmu tasawuf yang namanya at-takhalli. At-takhalli itu membersihkan diri baik fisik ataupun hati dari sifat-sifat kurang, dari penyakit-penyakitnya. Kemudian sudut pandang kedua adalah manusia sebagai makhluk yang berjuang agar dirinya lebih baik, sempurna. Maka setelah seseorang itu membersihkan dirinya dari sifat-sifat yang kotor, maka setelah bersih dan kosong dihiasi dengan sifat-sifat terpuji, dengan sifat-sifat yang baik yang lahiriah tampak mata, pekerjaan sehari-hari, ataupun yang batiniah, hati. Yang lahiriah berarti rajin ibadah, rajin baca Quran, rajin zikir. Yang batiniah berarti ikhlas, husnudzon, sabar, ridho. Itu istilahnya dinamakan at-tahalli. Jadi yang pertama takhalli itu karena manusia berangkat dari kekurangan, sifat yang kurang. Sifat yang kurang, yang buruk ditinggalkan, kemudian dihiasi diri ini dengan sifat-sifat yang terpuji, itu namanya tahalli. Kemudian yang ketiga, tasawuf dilihat dari sudut pandang manusia sebagai makhluk yang bertuhan. Maka karena dia punya Tuhan, manusia ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini tasawuf itu adalah cara, metode untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa tadi? Yang pertama harus takhalli, membersihkan dari sifat yang kurang. Kemudian yang kedua tahalli, menghiasinya dengan sifat-sifat baik. Baru yang ketiga dekat dengan Allah. Setelah dekat dengan Allah akan dapat mauhibah yang namanya at-tajalli. Tajalli itu ya sudah dibuka tabir atau hijab manusia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sangat dekat sekali kedudukan manusia dengan Tuhannya. Ini yang diisyaratkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Jibril ya, yang sangat masyhur, riwayatnya Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, ma huwal ihsan, ya, apa itu ihsan?
dijawab sendiri oleh malaikat Jibril. Ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, seakan-akan engkau bisa melihatnya. Ini tajalli. Tajalli ketika, yaitu apa? Ketika tabir atau hijab atau penghalang seorang hamba sudah dibuka oleh Allah. Jadi seakan-akan hamba tersebut ketika beribadah bisa melihat Allah. Lanjutnya malaikat Jibril, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Seandainya engkau belum mampu melihat Allah, maka sadarlah, yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihatmu, mengawasimu, baik fisikmu ataupun hatimu. Maka berhati-hatilah dalam beraktivitas, baik aktivitas zahir atau aktivitas hati. Allah melihat semuanya. Ini adalah tasawuf. Oleh karena itu tasawuf merupakan pondasi atau rukun ketiga dari agama Islam. Pondasi agama Islam itu ada 3. Yang pertama adalah iman, tauhid, ya, mengesahkan Allah yang Maha Esa. Dan iman itu punya 6 rukun, ya. Iman kepada Allah, iman kepada para rasul, iman kepada malaikat. Kemudian pondasi agama Islam yang kedua adalah syariat. Syariat itu tercermin dalam 5 rukunnya, yaitu 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kemudian yang ketiga, pondasi agama Islam yang ketiga dinamakan ihsan. Ihsan itu adalah tasawuf itu, tasawuf. Jadi tasawuf itu adalah pondasi yang ketiga dari agama Islam. Dia bukan bid'ah yang merupakan hal yang muncul baru di zaman Nabi, nggak ada sahabat, nggak ada, bukan. Tasawuf bersumber dari Nabi, bersumber dari para sahabat yang dibukukan oleh tadi Dhunnun al-Misri. Ini mengenai definisi tasawuf. Jadi tasawuf itu intinya adalah ilmu bagaimana seorang manusia itu mensucikan dirinya dari kekurangan sifat kurang, zahir dan batin. Kemudian setelah itu menghiasi dirinya dengan sifat-sifat atau akhlak-akhlak yang baik. Kemudian dia akan sampai kepada Allah, dekat kepada Allah, dan dikaruniai dengan tajalli tadi, ya. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, karena hijabnya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian materi berikutnya adalah asas atau dasar dari ilmu tasawuf itu apa? Ini dijelaskan di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah fi Adillatis Sufiyah yang ditulis oleh As-Syaikh Yusuf bin Khattar Muhammad. Beliau menjelaskan paling tidak ada 5 dasar ilmu tasawuf. Ini saya jelaskan dasar-dasar ilmu tasawuf sekaligus dalilnya dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi Muhammad SAW, supaya kita yakin bahwa tasawuf ini adalah memang betulan intisari dari ajaran Islam, bukan dari luar Islam, lahir murni dari rahim agama Islam. Yang pertama, prinsip dasar tasawuf adalah sofaun nafsi, ya. Bersihnya jiwa, bersihnya hati. Ya, karena tadi, ya, tahapan pertama adalah takhalli, mensucikan hati, mensucikan jiwa, mensucikan diri dari sifat kurang. Dalilnya apa? Dalilnya dari Al-Quran, dari hadis, sangat banyak sekali, ya. Di antaranya adalah surat Al-A'raf ayat 33 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabul fawahisha ma dzahara minha wa ma batan. Wahai orang-orang beriman, jangan dekati fawahish, hal-hal yang kotor, hal-hal yang keji, hal-hal yang buruk, ma dzahara minha, yang tampak, yang lahiriah, yang engkau kerjakan dengan anggota badanmu, wa ma batan, ataupun yang batiniah, yaitu aktivitas hati,
Artinya perilaku yang tampak dengan anggota badan, perilaku yang tidak tampak yang ada dalam hati, yang kotor-kotor tinggalkan. Ini dalil pertama tentang ilmu tasawuf ya. Kemudian berikutnya misalnya ada di ayat yang berbunyi surat Asy-Syu'ara ya, Asy-Syu'ara ayat 89. Ini menceritakan tentang Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim mengatakan yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat adalah hari yang harta, anak, kekuasaan, pangkat tidak ada manfaatnya sama sekali di hadapan Allah. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang meninggal dunia datang di akhirat menghadap Allah membawa satu hal, biqalbin salim, hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang bersih dari penyakit-penyakitnya. Jadi salah satu hal terpenting di akhirat yang bisa menyelamatkan manusia adalah hati yang bersih. Illa man atallaha biqalbin salim. Oleh karena itu Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, hasibu anfusakum, introspeksi dirimu, periksa dirimu, qabla an tuhasabu, sebelum engkau diadili. Adili dirimu, introspeksi dirimu sendiri sebelum engkau diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazinuha qabla an tuzanu, dan timbanglah dirimu itu sebelum engkau timbanglah dirimu sendiri sebelum engkau akan ditimbang. Ya, sebelum amalanmu ditimbang di hari kiamat, maka timbang-timbang dulu mana yang baik, mana yang buruk. Yang baik pertahankan, yang buruk tinggalkan, jauhi. Ini adalah pondasi pertama dari ilmu tasawuf. Sofaul qalbi, bersihnya hati dari penyakit-penyakitnya. Kemudian pondasi kedua dari ilmu tasawuf adalah qasdullah. Artinya ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam berkata-kata. Artinya adalah setiap gerak-gerik manusia, baik ucapan, perbuatan, atau keyakinan hatinya, itu semuanya tujuannya adalah ikhlas karena Allah. Jadi kesimpulannya yang kedua ini, pondasi dasar tasawuf adalah keikhlasan dalam beramal. Dalilnya apa ini ikhlas? Dalilnya sangat banyak sekali ya dalam Al-Qur'an. Misalnya di sini surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, dan mereka tidak diperintahkan, manusia tidak diperintahkan, illa liya'budullaha, kecuali hanya untuk menyembah Allah, mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas. Dalam beragama itu ikhlas, lahu, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Setiap amalannya itu untuk Allah, tanpa pamrih sekalipun, bukan untuk manusia, bukan untuk apa-apa. Semua yang ia lakukan adalah untuk Allah, untuk agamanya, untuk Rasulnya. Ini pondasi dasar kedua ilmu tasawuf. Semua aktivitasnya ia lakukan ikhlas, hanya ingin mengharap ridho Allah, hanya ingin mendekat kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah zuhud. Prinsip dasar ilmu tasawuf yang ketiga adalah zuhud. Zuhud itu artinya ya zuhud dari dunia. Zuhud dari dunia itu artinya bagaimana? Apakah di zaman modern ini untuk bisa bertasawuf orang harus mengasingkan diri ke gua-gua atau ke puncak-puncak gunung, hidup menyendiri, tidak bergaul dengan masyarakat? Bukan itu. Di zaman modern ini
Yang dimaknai dengan zuhud itu adalah hatinya tidak terikat dengan dunia, tidak condong dan tidak cinta pada dunia. Artinya seperti ini. Orang-orang ahli tasawuf mengatakan, jadikan dunia ini di genggaman tanganmu, tapi jangan engkau masukkan ke dalam hatimu. Dunia jadikan di tanganmu saja, jangan masukkan ke dalam hatimu. Artinya apa? Boleh seorang yang bertasawuf itu memiliki harta yang melimpah, boleh, mobil, rumah mewah, tanah yang lapang, boleh, tapi itu tidak sampai masuk ke dalam hatinya. Sama sekali tidak ada ambisi untuk menguasai dunia, mengumpulkan harta, tidak. Dia bekerja sewajarnya. Kemudian semisal dia kaya raya, ya sudah, itu adalah bagian dari nikmat Allah yang ia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sama sekali harta tersebut tidak masuk ke dalam hatinya. Jadi zuhud itu bukan berarti dia orang miskin, bukan. Orang kaya bisa zuhud kapan? Ketika hatinya dipenuhi oleh Allah saja, hal-hal akhirat saja, meskipun hartanya banyak. Dan orang yang miskin itu bisa dianggap cinta dunia meskipun miskin. Ya, dia orang miskin, tetapi yang setiap hari yang dipikirkan hanya dunia saja. Sampai tua yang dipikirkan dunia saja, dan dia hidupnya masih miskin. Orang miskin seperti ini, dia dianggap cinta dunia, bukan ahli tasawuf. Sedangkan orang kaya pun yang hatinya kosong dari dunia, dunianya di genggaman tangannya saja, dia bisa dianggap sebagai sufi. Karena apa? Tidak ada rasa cinta kepada dunia yang berlebihan dalam hatinya. Jadi diibaratkan seperti ini. Dunia itu adalah ibaratnya laut. Sedangkan hati seorang sufi ini adalah sebutan bagi mereka yang masuk ke dalam dunia tasawuf, ya. Namanya adalah tokoh sufi, seorang sufi atau seorang salik. Jadi dunia ibaratnya lautan. Sedangkan hati seorang sufi itu ibaratnya perahu. Dunia adalah lautan, hati seorang sufi adalah perahu yang dinaiki oleh seorang sufi. Bagaimana posisi hati seorang sufi dengan air laut itu? Ya, perahu harus berada di atas air laut. Dimanfaatkan air laut tersebut untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Diarahkan perahunya, layarnya menuju kepada Allah. Alatnya dengan air laut tadi, ya, di atas air laut. Jangan sampai air laut itu masuk ke dalam perahu. Apa akibatnya jika banyak air laut yang masuk ke dalam perahu? Akibatnya adalah karam perahunya. Begitu pula hati seorang sufi ketika dimasuki oleh dunia, cinta kepada dunia, ambisius terhadap dunia, tahta, jabatan, maka dia akan karam, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari zuhud, ya. Apa dalilnya zuhud ini? Dalam Al-Quran juga banyak. Di antaranya yang terpenting adalah surat An-Nur ayat 37 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah. Rijalun, orang-orang, la tulhihim, yang tidak membuat mereka lalai, tijarah, dagang, wala bai'un, dan transaksi jual beli, an dzikrillahi, dari mengingat Allah, senantiasa mengingat Allah. Jadi orang-orang yang ketika berdagang, berbisnis, berinvestasi, mereka hatinya tetap mengingat kepada Allah. Jadi investasi, dagang, bisnis tidak dilarang. Silahkan kamu bertasawuf dan kamu berbisnis, boleh. Tetapi apa? Jangan sampai bisnis itu, jangan sampai investasi itu membuat hatimu lalai dari mengingat Allah, dari mendirikan sholat, zakat, dan lain sebagainya. Ini makna zuhud, ya. Zuhud itu bukan berarti
harus menghilangkan diri, melenyapkan diri dari dunia, tidak. Dia berdagang, berbisnis, tapi hatinya selalu ingat kepada Allah. Bisnis adalah sarana, digunakan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta ia kumpulkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedekah, infak, dan lain sebagainya. Karena dalam Islam, al-yad al-a'la khairun minal yadi as-sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Al-muslim al-qawi khairun minal muslimi ad-dha'if. Muslim yang kuat lebih baik daripada muslim yang lemah. Jadi sama sekali tidak dilarang untuk menjadi kaya. Yang dilarang adalah harta masuk ke dalam hatinya, dilarang. Kalau harta dia kuasai di tangannya atau dia injak di kakinya, itu tidak masalah, itu ajaran tasawuf. Kemudian berikutnya adalah yang keempat, pondasi dasar tasawuf yang keempat adalah ar-rahmah waridho. Hati seorang sufi itu diisi penuh rasa rahmat. Apa artinya rahmat? Rahmat artinya adalah kasih sayang, welas asih, cinta. Kepada siapa? Kepada siapa saja. Kepada Tuhannya, kepada nabinya, kepada kitab sucinya, dan kepada sesama manusia, kepada seluruhnya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ayat yang berbunyi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami Allah tidak mengutusmu Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali adalah untuk rahmat, kasih sayang, welas asih lil alamin, bagi semesta alam. Bukan hanya kepada manusia saja, semesta alam, binatang, lingkungan hidup, pepohonan dan sebagainya. Jadi seorang sufi yang mengikuti jalan tasawuf ini, di dalam hatinya hanya ada cinta. Kepada siapa? Kepada seluruh makhluknya Allah. Dia tahu yang ada di sekelilingnya semuanya adalah makhluknya Allah, maka dia sayangi makhluknya Allah. Karena dia mengharap dari Allah, rasa cinta dari Allah, maka dia mencintai hamba-hambanya Allah. Seluruh makhluknya Allah dia cintai. Oleh karena itu, meskipun dia ditipu, meskipun dia disakiti, didolimi, dianiaya, nggak ada rasa sama sekali, rasa dendam, dengki dan sebagainya. Dalilnya adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini dipraktekkan oleh para sahabat, para tabi'in. Kebanyakan semuanya seperti itu. Yang agama mereka adalah agama cinta. Kemudian yang terakhir, pondasi dasar tasawuf yang terakhir adalah akhlak, moral, etika. Akhlak kepada Tuhannya, akhlak kepada nabi, simbol-simbol agama, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada dirinya sendiri. Jadi sering dilupakan ya bahwasanya kepada diri sendiri pun harus berakhlak. Contoh adalah di saat musim seperti ini ya, musim seperti ini, wabah corona seperti ini, apa bentuk akhlak kepada diri sendiri? Ya menjaganya supaya tetap sehat, menjaga diri supaya tidak terinfeksi virus corona. Keluar rumah pakai masker, tidak menghadiri perkumpulan-perkumpulan yang tidak penting di luar rumah. Itu termasuk akhlak moral pada diri sendiri yang sering dilupakan oleh orang lain, orang-orang. Terkadang mereka berpikir akhlak itu adalah kepada orang tua saja, kepada tetangganya, dan lupa kepada diri sendiri, kepada istrinya, kepada anaknya. Kepada seluruhnya harus pakai akhlak. Itu sudah kita pelajari, macam-macam akhlak itu kepada semuanya ada akhlaknya. Kepada hewan ada akhlaknya. Dan seorang sufi itu seluruh tingkah lakunya, baik yang zahir, anggota fisik ataupun hatinya, dipenuhi dengan akhlak-akhlak terpuji. Itu konsep dasar tasawuf. Kelima-limanya sudah kalian ketahui dalilnya apa saja. Moral dalilnya sangat banyak sekali. Yang paling masyhur adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaqi. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang sempurna, akhlak yang terpuji. Ya, maka dari sini kalian ketahui bahwasanya
tasawuf dengan kelima dasarnya ini semuanya lahir dari rahim agama Islam, diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung kepada para sahabat-sahabatnya. Para sahabat mengajarkan kepada para tabiin. Namun di zaman tersebut belum ada namanya ilmu tasawuf. Mereka lakukan sehari-hari, tapi belum ada namanya. Seperti tadi ya, contohnya analoginya, para sahabat, para tabiin setiap berbicara menggunakan nahwu sorob, tapi mereka tidak perlu belajar ilmu nahwu sorob. Belum ada ilmu nahwu sorob, tapi sudah dipraktikkan sehari-hari. Sama, tasawuf begitu halnya, dipraktikkan oleh Nabi, oleh sahabat sehari-hari, tapi di waktu itu belum ada ilmu yang namanya ilmu tasawuf. Seperti itu ya. Jadi bukan bid'ah. Itu tuduhan dari sekelompok aliran yang ada di Arab Saudi, sering menganggap tasawuf itu adalah bid'ah ya, bid'ah yang sesat. Tidak, dia lahir dari agama Islam. Kemudian sering ilmu tasawuf ini mendapat serangan dari para orientalis yang orang-orang barat non muslim yang mempelajari Islam secara mendalam dengan tujuan-tujuan tertentu ya. Seringkali tujuannya adalah ingin menjatuhkan Islam, ingin membuat bingung orang Islam. Mereka, para orientalis, mengatakan bahwasanya tasawuf itu lahir bukan dari rahim agama Islam, tapi itu adopsi dari luar Islam, diadopsi dari agama-agama lain, dari aliran-aliran lain di luar Islam. Misalnya adalah pendapat orientalis yang mengatakan tasawuf itu diadopsi dari agama Nasrani. Mereka mengatakan karena ada kemiripan aliran tasawuf dengan agama Nasrani. Yang pertama adalah kefakiran, kezuhudan. Jadi di zaman sahabat tabi'in, pengikut tasawuf identiknya zuhud, pakaiannya tadi ya dari kain wol, tidak punya rumah, hidupnya berkelana. Ini juga sama dengan keadaan sebagian pendeta-pendeta agama Nasrani, baik di zaman sekarang ataupun di zaman dahulu. Ya memang dalam agama Islam sendiri, Nabi Isa alaihissalam yang dianggap oleh penganut Nasrani sebagai Yesus itu, Nabi Isa memang hidupnya penuh kezuhudan. Nabi Isa pakaiannya dari kain wol, tidak punya rumah, tidak punya keluarga, tidur di tanah atau di lempengan batu, makan dari rumput-rumput pohonan. Begitu pula sepupunya Nabi Yahya alaihi wassalam juga seperti itu, identik dengan kezuhudan. Bagaimana cara menjawabnya ini? Cara menjawabnya ya mudah, bahwasanya kalau semisal tasawuf, ajaran tasawuf itu adalah mengadopsi dari agama Nasrani, maka kita katakan bahwasanya agama Islam itu adalah menyempurnakan agama Nasrani. Ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam dengan kitab Injilnya disempurnakan oleh agama Islam. Lebih baik, lebih sempurna. Jadi yang baik dalam agama Nasrani diambil oleh Islam, bukan berarti itu kemudian tidak lahir dari Islam, tidak. Jadi Islam itu adalah nama untuk agama yang dibawa oleh seluruh para nabi, dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi, semuanya itu agamanya adalah Islam. Jadi yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah agama Islam yang dulu dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Bukan berarti ajaran tasawuf kemudian diambil dari agama Nasrani, bukan. Tapi itu adalah estafet, meneruskan dan disempurnakan. Kemudian orang orientalis mengatakan bahwasanya bukti kedua bahwasanya tasawuf diambil dari agama Kristen atau Nasrani adalah di dalam dunia tasawuf ada yang namanya thariqah atau mursyid.
itu sama dengan keuskupan, kependetaan. Fungsi seorang mursyid, kata mereka orientalis, hampir sama dengan fungsi seorang pendeta dalam gereja. Ada pembaptisan. Kalau di gereja istilahnya pembaptisan. Kalau dunia thariqah, tasawuf namanya di baiat. Masuk thariqat ini Naqsyabandiyah atau Tijaniyah, ada baiat. Saya katakan berbeda antara baiat thariqah, tasawuf dengan kependetaan. Seorang pendeta, ini kalau saya salah dikoreksi ya, karena saya tidak terlalu mendalami tentang kekristenan. Pendeta itu bisa menerima penebusan dosa seorang manusia, menyucikan dosa seorang manusia. Sedangkan mursyid dalam suatu thariqah nggak ada, tidak bisa menghapus dosa umat ya. Yang bisa mengampuni dosa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau pendeta itu adalah perantara antara manusia dengan Tuhan. Kalau mursyid enggak, bukan perantara. Mursyid tidak bisa menghapuskan dosa. Mursyid itu membimbing umat untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang mengampuni dosa langsung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendeta itu kalau saya salah dikoreksi, tidak menikah. Sedangkan mursyid thariqah istrinya 3 tetap ya. Jadi sangat berbeda. Ya, dulu ada cerita di zaman Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa orang yang datang ke rumah Nabi ingin menanyakan bagaimana ibadahnya Nabi itu. Sambil mereka menunggu Nabi keluar, mereka bercengkrama, ngobrol. Ada yang bilang, saya ingin dekat dengan Allah, maka saya akan setiap hari seumur hidup berpuasa, tidak akan pernah tidak berpuasa. Kemudian temannya bilang, kalau saya setiap malam akan qiyamul lail, semalam suntuk, tidak akan pernah tidur malam untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang satunya bilang, kalau saya tidak akan menikah, akan saya jauhi perempuan, hidup saya baktikan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi dari dalam rumah mendengar percakapan 3 sahabatnya itu, kemudian Nabi mengkritik ya, mengomentari kepada 3 sahabatnya. Yang sahabat katanya mau puasa tiap hari, Nabi bilang, tidak perlu seperti itu. Aku ini Nabi. Nabi artinya manusia yang paling dekat dengan Allah. Tapi lihatlah aku ini. Kadang aku puasa, kadang aku tidak puasa. Senin, Kamis ya puasa, tapi yang lainnya kadang tidak puasa. Kepada sahabatnya yang pengen tiap malam qiyamul lail, ibadah semalam suntuk, Nabi bersabda, contohlah aku. Aku itu di waktu malam ya kadang bangun dan sisanya tidur. Artinya semalam suntuk, enggak melek, tidak. Ya ada tidurnya, ada qiyamul lailnya, ada tahajudnya, tapi juga tidur. Kemudian kepada sahabatnya yang berencana tidak menikah, lihatlah aku, contohlah aku. Aku menikah, aku seorang nabi, dekat kepada Allah, juga aku ini menikah. Jadi apa ya, sangat jauh berbeda antara kemursyidaan dalam tasawuf dengan kependetaan dalam Kristen. Islam itu memudahkan seperti itu ya, tidak harus boleh menikah dan sebagainya. Kemudian kritikan orientalis yang berikutnya adalah mereka mengatakan tasawuf itu diambil dari Yunani. Ini terbukti dalam pemikiran tokoh tasawuf sufi yang juga sekaligus dia seorang filosof, seperti Ibnu Arabi, seperti Al-Farabi, Al-Hallaj, Al-Kindi, Ibnu Sina, As-Surahwardi. Itu mereka tokoh-tokoh sufi yang juga pemikiran filsafatnya banyak dipengaruhi oleh filsafat Yunani.
dari Socrates, Aristoteles dan sebagainya. Saya katakan, kalau dikatakan tasawuf yang dianut mereka tadi ya, tokoh-tokoh tasawuf sufi yang juga seorang filosof, kalau dikatakan ajaran tasawuf sumbernya dari filsafat Yunani, itu berlebihan. Yang benar adalah tetap tasawuf sumbernya dari rahim agama Islam sendiri. Kemudian ketika ilmu tasawuf sudah berkembang sedemikian rupa, kemudian ilmu-ilmu yang lain memengaruhinya, filsafat Yunani memengaruhinya, itu adalah hal yang wajar. Intinya tasawuf murni dari agama Islam, adapun pengembangan keilmuannya kemudian dimodifikasi dengan filsafat dan lain sebagainya, itu hal yang wajar. Bukan berarti langsung tasawuf sumbernya dari filsafat Yunani, bukan. Kemudian orientalis juga menuduh bahwasanya tasawuf itu adalah adopsi dari agama Hindu atau Buddha. Artinya bukan lahir dari rahim agama Islam, tapi adopsi dari agama lain, Hindu Buddha. Karena sama-sama dalam Hindu Buddha ada kezuhudan, tidak makan daging, tidak menikah, kemudian hidup di biara seumur hidup, tidak menyakiti binatang, tidak membunuh binatang dan sebagainya. Maka saya katakan tadi ya, sumber tasawuf tetap dari agama Islam, ajaran Nabi, ajaran para sahabat. Adapun kemiripan-kemiripan dengan agama lain itu bukan berarti adopsi atau ngambil dari agama lain. Bisa saja sama mirip, tapi bukan berarti adopsi. Dan tentunya banyak perbedaan ya. Dalam Hindu Buddha ada larangan makan daging, Islam boleh makan daging. Hindu Buddha misalnya tidak boleh menikah, Islam boleh menikah. Berbeda. Seorang tokoh sufi sekali berpun menikah. Syekh Abdul Qadir Az-Jailani menikah, punya anak. Beliau sufi. Beda ya, ajarannya berbeda. Kalau mirip ya, tapi kalau dikatakan tasawuf adopsi dari agama lain, tidak. Kemudian ada yang mengatakan orientalis, tasawuf diambil dari Persia, adopsi dari agama Zoroaster ya, atau Zarathustra, itu agama Majusi, karena banyak kemiripan dan sebagainya. Sama. Itu tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Yang benar adalah ajaran tasawuf itu lahir dari rahim agama Islam. Adapun dalam pengembangan keilmuannya kemudian banyak dipengaruhi oleh agama lain, ilmu-ilmu lain, itu hal yang wajar dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan akan semakin berkembang pesat ketika menerima, bisa beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan keilmuan yang lain, maka akan berkembang. Tapi tidak boleh dikatakan bahwasanya ilmu tersebut sumbernya dari yang lain, tidak. Itu hanya proses pengembangan keilmuan saja. Kemudian berikutnya yang ingin saya sampaikan pada materi ini adalah, tadi di awal materi saya katakan bahwasanya tasawuf adalah intisari agama Islam. Apa dasarnya? Apa dasar dari hal tersebut? Itu ini saya ambil dari buku ini, Akhlak Tasawuf, Profesor Dr. Haji Abuddin Nata. Beliau mengatakan bahwasanya salah satu bukti bahwasanya tasawuf adalah intisari dari agama Islam, yang pertama tadi ya, konsep akhirat dalam agama Islam. Islam itu setelah kehidupan dunia nanti ada kehidupan akhirat. Dan di kehidupan akhirat orang-orang yang selamat seperti yang tadi disampaikan hanyalah orang yang ketika menghadap Allah membawa hati yang bersih. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih, itu mereka yang selamat. Yang tidak seperti itu tidak selamat. Artinya supaya bisa selamat di akhirat harus membersihkan hati. Instrumen membersihkan hati dengan ilmu tasawuf, bukan dengan ilmu akidah, bukan dengan ilmu tafsir, bukan dengan ilmu hadis, fikih, tapi instrumen membersihkan hati adalah ilmu tasawuf. Kemudian yang kedua adalah kenapa tasawuf adalah intisari agama Islam? Ya,
Karena tujuan hidup manusia di dunia ini adalah ingin mencapai kebahagiaan, mendapatkan kebahagiaan, ketenangan batin, ketenangan jiwa, dan hal tersebut adalah tujuan dari ilmu tasawuf. Ketenangan jiwa itu didapatkan bukan karena harta yang melimpah, bukan karena jabatan yang tinggi, bukan karena dan lain-lain duniawi, bukan ya. Banyak sekali orang yang hartanya melimpah, jabatannya tinggi, hidupnya menderita, jiwanya gersang. Tetapi bagaimana cara orang bahagia itu diatur dalam ilmu tasawuf. Hati yang bersih, dekat dengan Tuhan, ridho terhadap qadar, takdirnya Allah, itulah hal-hal yang bisa membuat orang bahagia, batinnya tenang. Tidak punya uang tapi hatinya tetap tenang karena dia punya Allah. Kemudian yang ketiga adalah ilmu tasawuf ini adalah piranti atau instrumen terpenting bagi seorang hamba yang ingin mendekatkan diri kepada Tuhannya. Bagaimana seseorang itu berusaha keras supaya dekat dengan Tuhannya, sehingga ada cinta yang sangat mendalam seorang hamba kepada Tuhannya, dan Tuhannya pun mencintai dirinya. Kemudian berikutnya adalah di zaman modern seperti ini, tasawuf sangat penting sekali ya. Karena tadi kaitannya dengan zuhud. Tasawuf itu juga identik dengan zuhud, dan tadi saya maknai konteks zaman modern seperti ini, zuhud itu adalah zuhud dari materialisme yang sangat menjunjung tinggi materi, harta kekayaan, jabatan, pangkat, tahta, dan sebagainya. Maka jaga diri, jaga hati dari materialisme, sangat cinta terhadap dunia, supaya seseorang bisa mengontrol hatinya supaya tidak terlalu tenggelam dalam cinta dunia, pakai tasawuf. Zuhud dari aliran materialisme. Yang kedua adalah zuhud dari aliran hedonisme yang sangat menjunjung tinggi kepuasan hidup, kemewahan hidup, foya-foya dan sebagainya. Di zaman sekarang ini berfoya-foya, kesenangan hidup, hiburan, itu bisa melalaikan diri dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka harus zuhud dari hedonisme. Ini arti zuhud di zaman modern. Yang ketiga, zuhud dari vitalisme. Vitalisme artinya adalah menjunjung tinggi terhadap kekuasaan. Yang berkuasa adalah yang paling menang. Maka muncul hukum rimba, yang menang, yang kuat, yang bertahan hidup, yang lemah akan diinjak-injak. Itu bagaimana seorang ketika punya kekuasaan, dia bisa mengasihi orang yang lemah, dia bisa membantu orang yang lemah. Itu dengan tasawuf. Ini juga termasuk zuhud ya. Jadi zuhud dalam tasawuf di konteks zaman modern ini adalah zuhud dari tiga hal. Yang pertama dari zuhud dari materialisme, cinta dunia yang berlebihan. Yang kedua zuhud dari hedonisme, yang meyakini bahwasanya hidup di dunia itu hanya untuk senang-senang. Kemudian yang ketiga zuhud dari vitalisme, yaitu menyalahgunakan kekuasaan yang telah didapatkan. Saya kira ini materi yang bisa saya sampaikan tentang konsep dasar ilmu tasawuf yang mencakup akar kata tasawuf, definisi tasawuf secara terminologi, dasar-dasarnya, dalilnya, argumennya dari Al-Quran dan hadis, dan juga sejarah singkat perkembangan ilmu tasawuf dari masa Nabi, sahabat, tabi'in, sampai disusun rapi oleh Dhunnun al-Misri tadi ya. Ya, saya kira cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.